Manuver Partai Nasdem berkunjung ke partai-partai politik yang telah berkoalisi mengundang banyak perhatian. Yang terbaru ketika Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Silaturahmi yang digelar secara tertutup ini berlangsung kurang lebih 2 jam dan dihadiri sejumlah elit Partai Golkar dan Partai Nasdem. Airlangga memastikan Golkar dan Nasdem fokus mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga selesai masa jabatannya. Sementara itu bagi Surya Paloh, pertemuan ini merupakan prioritas dan bagai romantisme masa lalu semasa dirinya menjadi bagian DPP Partai Golkar selama 43 tahun. Namun ada sejumlah pihak yang menilai pertemuan itu dilatar belakangi keretakan koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada 2024 mendatang. Lantas, akankah dengan adanya kemesraan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Partai Golkar menandakan goyahnya rencana koalisi perubahan? Tim TV One mengabarkan. Nah, obrolan sebelum diskusi sudah hangat. Kita akan bawa ke layar juga. Kita udah kepo pemirsa. Sudah mengulik-ngulik 1-2 hal. Nah, karena sudah hadir di studio di samping saya sudah ada Bang Kamhar Lakumani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Benar. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom sudah ada Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat pagi, Bang Willy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Adik Fadil, pagi Wah. Maria. Wah, Ini cocok nih pagi ini kita diskusi sama anak-anak muda, pengurus partai politik. Waduh. Ya. Biasanya kalau yang muda-muda gini, kalau milenial kan lebih to the point ya. Kita harapkan pagi hari ini juga. To the point juga ya. Karena nampaknya isunya udah kemana-mana gitu. Ada yang bilang kemudian koalisi perubahan ini nasibnya ke depan akan seperti apa? Gara-gara Nasdem soalnya pasang kaki banyak banget. Itu gitu. dia, kesana, kesini, kesana, kesini. Jadi yang benar yang mana nih, Bang Willy? Ya, silaturahmi itu dalam falsafah hidup kita di Timur, Adik Fadil, Maria, itu melapangkan jalan, memperpanjang usia, mempermudah rezeki gitu. Jadi ini kultur politik baru yang dikembangkan oleh Pak Surya. Walaupun kita berbeda, tapi tidak harus bermusuhan ya. Kita berbeda di dalam kontestasi kepemiluan, tapi kita bersama-sama bergandengan tangan dalam konteks politik kebangsaan, politik kenegaraan. Maka kemudian narasi kebaikan, narasi kebajikan itu harus menjadi sebuah role model bagi komunikasi politik kita, karena selama ini modelnya berseteru, bertikai, saling tackle gitu. Nah, hal ini yang ingin dipatahkan oleh Pak Surya. Pak Surya sendiri langsung turun tangan gitu untuk kemudian mencairkan komunikasi satu dan lainnya. Nah, terkait dengan kunjungan ke Golkar itu adalah seperti apa yang Pak Surya tadi katakan, tidak terlepas dari romantisme Pak Surya 43 tahun di Golkar. Tentu Golkar seperti apa ya, kakak atau sahabat sendiri ya. Jadi ini lebih kepada perbincangan. Ya, itu Arif Fadil. Jadi ini seperti diskusi khususnya temanya tentang bagaimana kita hidup di darurat demokrasi, Arif Fadil. Jadi ancaman sistem pemilu yang terbuka itu menjadi concernnya Pak Surya aja. Ya. Oke. Tapi gini, katanya nggak ujuk-ujuk juga sebetulnya pertemuan di DPP Partai Golkar ini. Kabarnya ada yang mengarahkan gitu ya. Ada semacam kayak tangan-tangan halus gitu yang mendaratkan Ketua Umum Nasdem ke DPP Partai Golkar gitu. Pak Surya itu penuh spontanitas ya. Jadi waktu saya pulang dari Sekber Kebangkitan Indonesia Raya, terus Pak Surya bilang, oh ini bagus, kata Pak Surya, kalian melakukan sebuah komunikasi politik yang membuka cakrawala orang. Kita kontak Golkar, nanti kita silaturahmi ke Pak Airlangga gitu. Jadi itu suatu hal yang spontanitas dan gayung bersambut. Tapi sebelumnya itu sehari sebelum kunjungan Pak Surya ke Golkar, Mas Ahaye juga bertandang ke kantor Partai Nasdem. Kemarin kami juga tim kecil bertemu Mas Ahaye dan Mas Anies di kantor Demokrat. Jadi yang
di dalam kantong kita tentu tetap di dalam kantong ya. Komunikasi ini benar-benar menjadikan sebuah proses berdemokrasi ini secara dewasa, secara riang gembira, Arif Fadil. Kalau enggak kan isinya benar-benar salip-salipan, balapan, terus kemudian senggol-senggol. Semoga tidak senggol bacok gitu, Arif Fadil. Ya jangan dong, Bang, kalau itu, Bang. Jangan, Tapi Bang. sebelum ke Demokrat nih, satu hal lagi nih ya penting nih kita tanyakan. Tadi kan dibilang kan, wah bagus nih kalian ke Sekber, Gerindra, PKB, terus ke DPP Golkar dikontak. Ibu Megawati kapan dikontak? Nah, jadi Ayo kalau dong, silaturahmi itu kan ketemu merata juga ya, Bang, ya? dong, ya kan? Kalau Ibu Megawati itu kan sahabat Pak Surya, komunikasi jalan ya, dan itu kan ada hal-hal yang diekspos, ada hal-hal yang tidak diekspos. Realitas media seperti Arif Fadil ini kalau semua orang tahu kan hebohnya luar biasa gitu. Jadi tunggu tanggal mainnya Kan saja. silaturahmi, Nasdem, Bang. ya, Nasdem akan berkomunikasi dengan semua partai. Ini menunjukkan bagaimana kedewasaan berpolitik dan keteladanan itu harus kita mulai bersama-sama. Oke, kalau dikatakan memang Nasdem kemudian menjalin silaturahmi komunikasi dengan semua partai, Bang Kamhar. Tapi justru para pengamat melihat hal ini berbeda, termasuk juga kami menjelang Pilpres 2024. Justru kok nampaknya ini seperti sindiran begitu bagi Partai Demokrat yang hingga kini kok nampaknya nggak deklarasi bareng sama Nasdem gitu. Terima kasih. Jadi kami tegaskan bahwa yang pertama kami memiliki pandangan yang sama dengan Partai Nasdem bahwa silaturahmi politik atau komunikasi politik lintas partai itu menjadi keniscayaan dalam sistem multipartai. Kita belajar dari pengalaman sejarah kita, rekonfigurasi koalisi itu senantiasa terjadi dalam tahapan-tahapan perkembangannya. Karenanya kami berkeyakinan bahwa semua partai politik memiliki platform perjuangan yang sama, politik untuk bangsa, politik untuk kenegaraan. Karena itu, untuk membangun komunikasi dan silaturahmi tadi menjadi sebuah keharusan untuk bagaimanapun bentuk wujudnya ke depan, proses politik yang berjalan, toh in the end adalah bagaimana kerjasama politik lintas partai ini berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara. Jadi Demokrat nggak mempermasalahkan Nasdem. Jadi tidak boleh ada eksklusivitas. Kita sendiri di koalisi perubahan insya Allah yang terus berproses menuju kristalisasi terbentuknya koalisi ini sendiri bersifat terbuka. Kita membuka diri selagi itu dalam konteks untuk saling menguatkan, itu tentu menjadi sesuatu yang positif untuk membangun kerjasama ke depan. Positif dan biasa Jadi saja. itu biasa, itu lazim, itu lumrah, dan Partai Demokrat juga memiliki pandangan yang sama. Mas Ketum AHY sendiri juga sering melakukan yang kita sebut program 360 derajat, silaturahmi 360 derajat. Bang Amha, tapi begini Bang, kan banyak kemudian masyarakat gitu ya, pengamat juga mengatakan begini, ini sebetulnya kan satu-satunya bakal calon yang memang tiketnya kan udah jelas ya, gitu kan. Nah, artinya udah presidential threshold-nya PT-nya udah 20%. Nah, tapi kalau misalnya Nasdemnya kesana kemari, Demokrat tadi mengatakan oke, nggak apa-apa, itu emang semangat kita seperti itu lintas partai. Lah kalau ujung-ujungnya Nasdemnya nggak jadi di perubahan, tapi Nasdemnya itu dia, Bang. keluar gimana? Nggak jadi dong ke PT. Internalnya gimana? Kami percaya tiga partai ini menjaga kredibilitas dan integritasnya, dan ketiga-tiganya dalam suatu koalisi. Partai Nasdem pada 3 Oktober yang lalu sudah mendeklar atau menyatakan sikap resmi organisasinya, partai politiknya. Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari, kemudian PKS pada tanggal 30 Januari. Artinya semuanya tiga partai ini telah mendeklarasikan kepada publik, menyampaikan kepada publik bahwa calon presiden kami adalah Mas Anies Baswedan, dan ini juga menjadi bukti nyata progres dari ikhtiar untuk membangun koalisi perubahan ini yang terus berkemajuan. Ibu Megawati Soekarno Putri, Bang. Ya, itu lain hal. Yang terpenting adalah bahwa ikhtiar untuk menuju koalisi perubahan ini terus berkemajuan. Dan kemarin juga ada silaturahmi, ada Kakak Willy juga di kantor DPP Partai Demokrat antara Mas Anies, Mas Ketum, kemudian tim kecil perwakilan tiga partai yang mereport, mengupdate
perkembangan terkini, kerja-kerja yang sedang dilakukan malah Solid, Mas, ya? semakin sangat solid dan Sangat malah solid, semakin mantep nih. berkemajuan pada hal-hal yang lebih teknis lagi untuk Oke. kerja-kerja pemenangan ke depan. Milenial soalnya, jadi to the point. Sangat solid informasinya. Optimismenya jelas ya. Saya nanti ke Bang Willy lagi ya, usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali ke depan.